Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Danu Arianada, tapi sayangnya saya tidak dengan partner saya seperti biasa, Vanessa. Kali ini saya sendiri dan akan membawakan acara diskusi film yang bertemakan film, bisnis, dan budaya. Nah, di acara kita kali ini kita kedatangan bintang tamu. Yang pertama yaitu Bang Teddy Anil dengan nama panggung Ajo Enek, betul ya Bang? Betul. Dan ada dari siswa SMK 4 Padang, Ara dan Reksa ya? Iya Bang. Nah, ya saya maksudnya ya, saya sendiri karena terbiasa bersama Vanessa jadi sering ngomong pakai kita gitu ya. Oke, di awal ini sebelum kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan tentang film, bisnis, dan budaya, kita tanyain dulu kabar Bang Teddy ini seperti apa sekarang Bang? Alhamdulillah baik. Dan perjalanan dari Padang sampai ke studio ini luar biasa. Boleh diceritain tuh Bang, luar biasa seperti apa tuh perjalanannya? Menempuh Bukit Gunung dan Lembah. Iya, itu tadi. Kalau dari Reksa dan Ara seperti apa? Kabarnya sekarang seperti apa? Alhamdulillah baik dan kami tuh lagi sibuk ngerjain tugas sekolah gitu. Oh gitu. Reksa ada Iya, Bang. tambahan? Alhamdulillah baik Bang. Dalam pandemi ini ada nggak kegiatan-kegiatan yang jadi ditunda atau seperti apa gitu di Reksa dan Ara? Ada Bang, kegiatan yang biasanya kami itu melakukan produksi film, lalu karena ada pandemi ini jadi tertunda gitu Bang. Ya itu tadi. Reksa dan Ara ini dari SMK 4 Padang dan Bang Teddy di sini dengan nama panggung Enek, tapi aku manggilnya Bang aja boleh ya Bang? Boleh, Bang Ajo boleh, Bang Teddy boleh. Bang Ajo. Oke. Bang Ajo ini seorang penggiat budaya. Penggiat budaya. Betul ya Bang? Boleh diceritain dikit gak Bang, background Abang itu seperti apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini saya hadir bersama Danu. Kita akan berbicara tentang film dan budaya. Kegiatan kita sehari-hari selain menjadi presenter TV di salah satu TV lokal, juga tenaga ahli di Provinsi Sumatera Barat, dan juga penggiat budaya, jadi narasumber beberapa kegiatan termasuk trainer. Nah mungkin sedikit sekilas tentang saya, tentang kegiatan sehari-hari. Waduh, minder nih saya Bang, karena ternyata Bang Ajo adalah presenter di Padang TV ya Bang? Salah satu TV lokal. Salah satu TV lokal, oke. Iya. Iya, salah satu TV lokal dan Bang Ajo sebagai presenternya. Iya. Minder saya nih menjadi host dengan narasumber seorang host. Ya. Dan kalau dari Ara dan Reksa, betul ya? Iya Bang, iya. Nah, Ara dan Reksa ini di SMK 4 itu udah kelas berapa sih? Kalau saya sendiri kelas 3 SMK Kak. Oh, kalau Iya Bang, saya juga kelas 3 SMK. sama satu kelas ya? Iya satu kelas. Oh, iya emang udah sohib sepertinya ya. Iya Bang. Kita langsung aja kali ya, langsung masuk ke pertanyaan tentang film, budaya, dan bisnis. Pertanyaan pertama ini untuk Bang Ajo dulu. Oke siap. Untuk pertama ini kita kasih pertanyaan paling dasar dulu ya Bang, supaya untuk memantik lah juga Reksa dan Ara bisa, mungkin ada yang mau ditanyakan nanti ke Bang Ajo. Pertanyaan pertama, budaya secara garis besar itu seperti apa sih Bang menurut Abang? Budaya. Kalau budaya mungkin bahagian dari kegiatan sehari-hari yang sukar atau payah dirubah. Nah, contoh ada namanya budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau sudah ada aturan dari adat istiadatnya. Ada namanya budaya Jawa, ada budaya. Nah, pada dasarnya kalimat budaya ini adalah kegiatan sehari-hari yang sudah diatur oleh norma lingkungan. Nah, ada namanya budayawan, orang yang peduli dengan budaya. Nah, makna budaya ini sebenarnya luas. Nah, namun hari ini secara singkat saya menjelaskan bahwasanya budaya adalah kegiatan manusia dalam sehari-hari melalui beberapa warna-warni. Nah, budaya Jawa beda juga, budaya Minang beda lagi gitu. Nah, artinya
ada juga budaya ini merupakan kebiasaan setiap hari. Nah itulah konsep dari sebuah budaya yang sesimpel-simpelnya dalam pandangan saya. Iya itu tadi menurut Bang Ajo budaya itu apa sih secara garis besar itu ya Bang. Nah sebagai penggiat budaya, kegiatan-kegiatan yang Abang lakukan dalam keseharian Abang itu apa sih Bang? Oke, mungkin ini ya Danu, saya selaku penggiat budaya, contoh saya berikan motivasi dari beberapa sanggar yang ada di Ranah Minang. Contoh kemarin kita terakhir di Surian, sanggar itu baru berdiri kita berikan motivasi. Motivasi agar sanggar itu tetap berdiri. Yang kedua saya selalu melakukan aktivitas undangan dan jadi narasumber. Kemarin di Pariaman, narasumber sebagai tentang pemberdayaan wanita terhadap materinya lebih spesifik tentang bundokan doang. Lain hal, selain itu kita juga berpikir tentang bagaimana nilai-nilai kebudayaan Minangkabau tetap terus menerus bisa diwarisi ke anak kemenakan, menjadi tenaga ahli di Provinsi Sumatera Barat. Wah ternyata Bang Ajo ini selain presenter juga influencer ya Bang. Arahnya seperti itu. Bisa dibilang seperti itu ya Bang? Iya. Bisa influencer juga. Kalau sekarang kita pindah ke Ara dan Reksa. Nih aku mau nanya ke Ara dan Reksa. Ara dan Reksa pernah nggak sih memproduksi sebuah film yang bertemakan budaya? Boleh dari Ara dulu. Oh ya, kalau saya pribadi saya pernah produksi film dokumenter di Muaro Jambi, itu mengangkat tentang Candi Muaro Jambi. Ya itu. Itu kapan tuh produksinya? Itu tahun kemarin saya produksi menceritakan tentang mitos-mitos yang ada di Candi Muaro Jambi. Terima kasih. Boleh ceritain, jangan langsung terima kasih dong. Boleh ceritain dikit nggak, mitos-mitosnya seperti apa sih gitu? Jadi di Candi Muaro Jambi itu ada tempat kremasi yang khusus untuk umat Hindu. Di sana tuh bagi mereka yang meninggal langsung dikremasikan di candi itu. Jadi mungkin banyak hal-hal mistis yang ada di sana. Terima kasih. Setiap ngomong pakai terima kasih ya Ara ya. Iya, Gak Bang. apa-apa, gak apa-apa. Nah Ara itu filmnya udah jadi berarti ya? Udah Iya. tayang belum? Sudah ada di Ada di YouTube, Iya. nanti bisa lihat Bisa di dicek. YouTube, apa nama YouTube-nya? YouTube Sinematografi dan Jurnalistik. Oke, dicatat tuh buat teman-teman di rumah. Kalau Reksa nih, pernah nggak buat memproduksi film bertemakan budaya? Pernah Bang, saya memproduksi film bertema budaya, film dokumenter. Judulnya itu tentang turun mandi Bang. Di daerah Padang, pas banget di daerah Piai. Nah penonton kita ini kan bukan orang Minang semua. Turun mandi itu seperti apa sih, budaya seperti apa sih itu? Boleh jelasin dikit nggak? Turun mandi itu sebenarnya untuk kayak anak bayi Bang yang baru lahir. Lalu kita itu memberikan rasa puji syukur Allah telah memberikan rahmat kepada kedua orang tuanya. Lalu memberikan doa, panjat doa kepada bayi Bang. Itu sedikit tadi dari Iya. Ara dan Reksa ya. Iya, Bang. Film Reksa udah tayang belum? Sudah Bang. Di mana? Di YouTube Netri Elizawati dan Production Cengkeh. Bisa dicatat buat teman-teman tadi film Ara dan Reksa. Nah dari Ara dan Reksa tadi Bang Ajo, tadi kan mereka sudah memproduksi sebuah film yang bertemakan budaya. Menurut Abang nih, bagaimana sih cara menyampaikan budaya lewat film gitu? Oke, terima kasih pertanyaan yang cukup bagus oleh Danu. Nah, sebenarnya saya sudah pernah produksi film budaya, judulnya Parang Ladiang Gara-gara Pusako Tinggi. Itu salah satu sering terjadi di Minangkabau, pertengkaran antara merebut harta warisan. Nah, itu ada di channel YouTube-nya, cari saja Parang Ladiang Gara Pusako Tinggi dikeluar. Nah, apa yang dilakukan Reksa sama si Ara itu sangat positif. Kenapa? Saya melihat ketika di zaman milenial hari ini, di zaman 4.0 ya, bahwasanya kita harus menyampaikan budaya itu memang melalui media sosial atau pertelevisian atau film. Nah, cara menyampaikan nilai-nilai kebudayaan dikemas dengan baik dan dibikinkan skripnya, dikelola dengan baik sehingga lahir sebuah cerita bisa memperkenalkan kebudayaan melalui film gitu. Nah, intinya pesan yang saya sampaikan, mari kita insan pertelevisian untuk menggarap nilai-nilai kebudayaan melalui film. Artinya, misalnya Mas Danu hari ini
kita melihat nilai-nilai kebudayaan Minangkabau itu bisa menjadi nilai produktif yang luar biasa. Salah satu budaya Tropi Buffalo. Salah satu film pendek ya, Tropi Buffalo itu diproduksi dengan nilai miliaran. Artinya apa? Hanya satu tradisi yang bisa menjadi film. Minangkabau dan Indonesia beragam nilai-nilai kebudayaan yang bisa kita jadikan film. Jadi tontonan menarik, apalagi hari ini semua orang pegang handphone untuk menikmati karya-karya terbaik yang ada di Indonesia. Iya, itu tadi memang contohnya tadi seperti Trofi Buffalo ya Bang, itu memang budayanya dari Minang. Minang. Tapi diproduksi oleh orang luar negeri. Orang luar negeri dan tapi itu memanfaatkan orang lokal. Itu salah satu, itu baru satu dari sekian juta budaya yang kita punya. Kita punya. Wah, menarik sekali. Pertanyaan selanjutnya ini ada masih tentang budaya. Karena nanti di segmen kedua baru kita akan ngebahas tentang bisnis filmnya. Di segmen pertama ini kita masih ngebahas tentang budayanya dulu nih. Nah, tadi kan udah ngebahas film-filmnya, film-film yang bertemakan budaya Bang. Nah, apa sih hal yang memang menarik dari budaya sehingga bisa diangkat nih menjadi film? Gimana sih cara kita memilah-milihnya itu lah Bang? Oke, ini menarik ya. Soal budaya dijadikan film, contoh Minangkabau itu sendiri, karena saya penggiat budaya Minang, kita banyak bicara tentang Minang ya. Minangkabau itu sendiri banyak budaya, contoh salah satunya yang dibikin oleh Reksa, turun mandi. Kita harus sampaikan ke masyarakat luas, prosesi turun mandi dalam nilai kebudayaan itu adalah nilai syukur. Ketika anaknya lahir, mensyukuri dan diundang orang banyak, dan ada acara bako, bisan, berkumpul di satu titik untuk melihat bahwasanya ada kelahiran. Yang kedua ada namanya budaya tunangan, ada budaya barale, ada budaya angkek penghulu, ada budaya macam-macam sih budaya masing-masing daerah. Karena Minangkabau itu sendiri Mas Danu terdiri dari banyak nagari. Adek salingkako, adek salingka nagari. Nah masing-masing adek salingka nagari bisa kita filmkan. Ada nggak tuh contohnya? Contoh, Bakawa di daerah kampungnya di Solo, atau ada acara Bakawa. Di situ tuh ada seperti batu yang elang, mirip elang. Nah sekali 1 tahun orang bantai kerbau di sana, acara syukuran juga. Tapi ini adalah salah satu budaya dia yang dilakukan 1 kali dalam setahun. Nah ini bisa kita filmkan. Terus tabui. Tabui saya rasa filmnya belum ada. Itu acara termasuk acara besar tingkat internasional, bahkan dunia mengetahui acara tabui ini di Pariaman. Bisa kita filmkan. Nah sekarang saya mau mengangkat salah satu film, kontennya budaya. Itu Kami Indak Bajua judulnya. Itu salah satu mengangkat tentang orang Priaman yang indikasinya pandangan secara umum nilai uang hilangnya katanya orang Priaman itu dibeli. Nah kita tantang itu, kita harus sampaikan ke masyarakat banyak Priaman itu budayanya bukan beli gitu. Maka kita ambil judulnya adalah Kami Indak Bajua. Ini adalah lagi dalam progres. Nah itu dia tadi memang. Sungguh apa ya Bang, banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita angkat dari budaya kita ini menjadi sebuah film ya Bang. Tapi kita tahan dulu karena kita harus ada iklan, kita tahan dulu. Nanti kita akan kedatangan tamu lain dari SMK Negeri 2 Padang Panjang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Habis sepeda ke besi ali? Iya. Ya, ayah. Ya, kali. Iko dan tinggal harap tu aja angkuannya kan. Anjak lagi kan. Banyak kenang-kenangan dibuang di sepeda kan dulu. Mau pek tadi angkatan. Tanya pelanggur. Jom. Lapera. Allah nada, tak boleh itu mana memerana.
Salah satu nama membuat awak bisa tenang, jauh dari galau, adalah mengikhlaskan. Jangan punya cewek lah. Kawan, kau saja lah punya pacar juga. Jalan dulu nih. Rasai mati kerancan. Hai Le. Makin hari lo makin cantik aja. Wih, bakok mani tiak salerong menceliak den. Dek ang layaman. Assalamualaikum antum. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Kak. Nyarah. Yo ndak ada dalam kamus ni. Waalaikumsalam anak. Alhamdulillah. Barang mahal tuh mah. Buka sepaya. Assalamualaikum. Emak yang cantik selalu. Are you okay, Mam? Waalaikumsalam. Di mang tasapo tuh. Sok-sok bahasa Inggris hilang mah. Bahasa Indonesia yang saya balea. Ya maaf, kembali lagi bersama saya Danu Arianada di acara diskusi film bersama Bang Ajo dan masih bersama Reksa dan Ar. Nah, di segmen kedua kali ini kita akan ngebahas tentang film dan bisnis film. Ya, Bisnis film. bisnis film. Bagaimana film ini bisa jadi bisnis? Betul, ya itu tadi, itu dia Bang. Untuk pertanyaan pertama itu untuk Bang Ajo. Seperti apa sih Bang, biar kita tahu dulu nih, biar Reksa dan Ara tahu dulu, seperti apa sih bisnis di dalam industri TV dan film itu Bang? Nah, kalau kita melihat ya, karena saya sudah jadi presenter di televisi sejak tahun 2011. Nah, punya pengalaman dan punya pandangan, ternyata bisnis dunia pertelevisi ini asik. Ini bisnis yang menjanjikan. Namun jika tidak dapat clue-nya bagaimana membangun bisnisnya, ini akan tumbang. Kenapa? Ini bisnis kreatif. Orang yang tidak kreatif jangan ikut bisnis ini. Nah, pemirsa, hari ini pertanyaan Danu yang cukup luar biasa. Kalau bicara dunia pertelevisian dalam bisnis, mungkin motivasinya seperti MNC TV ya, MNC Group. Itu dia bisnis di dunia pertelevisian dan punya grup-grup yang lain. Akan menjadi kaya raya. Seperti Surya Paloh punya Metro TV, yang Trans Group punyanya Khairul Tanjung gitu. Nah, bicara bisnis pertelevisian dan industri, nah tergantung kreativitas kita. Lagi membuat sebuah karya ini yang bisa dijual. Nah, apalagi hari ini kita bicara tentang dunia pertelevisian, dunia broadcasting, YouTube saja mau bayar. Nggak perlu kita numpang di channel orang gitu. Kita bikin channel, kalau itu menarik, banyak penonton akan hasilkan duit. Artinya apa? Mau berkarya, yuk dapat duit gitu. Berarti memang tergantung kreativitas kita sebagai sebagai pribadi sendiri. Untuk mencari bisnis dalam sebuah pertelevisian tergantung kreativitas. Kreativitas yang utama ya Bang. Paling utama.
Nah kalau dari Reksa dan Ara ada nggak nih yang mau ditanya ke Bang Ajo? Mantau ada gitu. Mau Apa? bisnis pertelevisian kah? Heeh. Atau bisnis film? Karena nanti kan Reksa dan Ara memang berkeinginan masuk prodi televisi dan film juga kan. Ya karena bisnis film itu sendiri sebenarnya bukan hanya sekedar film. Banyak hal bisnis di dalam film. Contoh bioskop. Bioskop salah satu bisnis. Yang ujung-ujungnya orang nonton film. Terus bisnis tiket. Tiket bioskop tadi melalui aplikasi. Itu bisnis lagi. Terus model, kostum dan eventnya. Terus banyak bisnis yang bisa tergabung dalam sebuah film. Termasuk nanti perekonomian yang ada di sekitar produksi juga akan hidup. Nah, di banyak bisnis dalam film. Nah kami Bang di sini kan di prodi televisi dan film ini mahasiswa-mahasiswa di sini juga sudah pasti itu mempunyai suatu konten gitu, apapun itu bentuknya konten yang selalu diproduksi gitu Bang. Tapi untuk menjadikannya sebuah bisnis ke arah situ tuh, itu belum tahu tuh gimana sih Bang gitu. Nah, sebenarnya sih ada tips ya dari kawan-kawan kita di Jakarta untuk menjadikan sebuah film ini bisnis. Pertama dia bikin bisnis audiensi model atau audiensi aktor, audisi. Ini audisi ini sudah jadi bisnis. Bagaimana menentukan sebuah aktor, audisi modelnya, audisi talentnya, ini bisnis satu. Yang kedua ada bikin tempat pelatihan. Pelatihan model, pelatihan aktor dan segala macam, ini salah satu bisnis. Nah yang kedua mungkin sering bikin konten tapi tidak laku. Atau tidak tertarik orang nonton. Nah kita berhasil bikin konten lokal, itu bisa dilirik banyak orang. Itu judulnya yang seperti saya jelaskan di segmen awal tadi adalah Parang Ladiang. Nah memang kita harus total. Mungkin selebgram yang itu hadir hari ini di Sumatera Barat bahkan di Indonesia, salah satu syaratnya ingin dilirik orang adalah produksinya itu harus continue. Satu, temanya harus ditentukan. Jadi memang kalau ingin menjadi orang terkenal, ingin menjadi konten yang bernilai, itu adalah konsekuensi dalam sebuah konten. Nah tadi kan Abang cerita tentang film pendek yang Abang buat, Parang Ladiang ya Bang. Nah film Parang Ladiang Abang itu Abang bisniskan nggak? Nah target saya memang tidak dibisniskan, namun menjadi bahagian untuk bisnis saya. Bahagian untuk bisnis, seperti apa tuh Bang? Jadi hari ini misi pribadi ya. Boleh Bang. Ketika kita viral, para selebgram dia bikin konten ngakak, dia bikin konten lucu, dia bikin konten ini. Awalnya dia kan tidak berbayar. Tapi dia terkenal, dia akan menjadi endorse. Jadi influencer. Nah makanya sekarang efek ketika saya bikin konten, saya sekarang ditarik di Pegadaian, menjadi duta Pegadaian. Ada kontrak. Kenapa? Karena kita sudah viral. Orang tahu dengan kualitas kita, itu satu. Yang kedua, ketika kita berkarya tentang sebuah budaya, saya ditarik menjadi tenaga ahli sebuah ABSSBK di Provinsi Sumbar. Ketika saya tidak berkarya beberapa tahun yang lewat, maka saya tidak akan diakui orang seperti apa. Inilah salah satu bagian untuk mewujudkan bisnis kita. Berarti film yang Abang buat Parang Ladiang itu kalau bahasa kerennya sekarang tuh untuk personal branding, betul Bang? Personal branding, satu. Betul. Yang kedua, YouTube juga menghasilkan duit. Iya, udah pasti itu ya Bang? Udah pasti ya. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Bang Ajo. Bagaimana sih Bang cara kami di sini yang memproduksi film daerah agar dapat bisa bersaing dengan film-film nasional? Untuk Mas Danu pertimbangkan, ternyata film nasional yang ada di Indonesia itu dasarnya dari film lokal. Contoh, Jaka Tingkir, Jaka Tarub, Marantau, itu kan TV-nya artinya kontennya konten lokal yang go nasional. Jangan berpikir contoh, hari ini tadi si Ara bikin film tentang budaya yang ada mistiknya di Candi ya, di Jambi. Ini bisa menjadi film nasional, bahkan bisa menjadi film yang menghasilkan duit banyak. Kenapa dunia pertelevisian bukan hanya sekedar
Kita produksi, kita tayangkan bukan hanya itu, tapi ada sponsorshipnya, ada yang mau numpang iklan di sana, ada yang mau numpang branding di sana. Jadi bukan hanya sekedar kita mengkaji film itu, produksi film, cerita, kisah dan tentang apa ya, tidak. Kita lihat para artis di Jakarta itu kaya raya kenapa? Karena budget dia menjadi aktor itu yang luar biasa. Otomatis yang tukang produksi filmnya, yang buka warungnya, yang buka lapaknya, otomatis lebih kaya daripada artis kan? Iya, iya. Itu logikanya ke Iya, sana. betul Bang. Iya gitu ya. Berarti memang kita di sini membuat film yang dalam tanda kutip film daerah itu tidak perlu takut atau tidak perlu apa ya? Tidak perlu takut untuk bersaing dengan film-film di industri seperti Bang. Karena film-film kita di sini ternyata memang film-film di industri itu adalah film-film yang dari daerah. Dasarnya lokal dulu, Laskar Pelangi contoh. Laskar Pelangi, iya betul Bang. Itu kan dari daerah Melayu, Iya. akhirnya menjadi film nasional yang luar biasa. Iya. Nah merantau dari cerita Minang, tenggelamnya kapal Van de Wijs dari Minang. Dari Minang. Namun yang perlu kita sampaikan kepada insan pertelevisian, bikinlah karya itu memang totalitas. Banyak hari ini pelaku konten ya tampil apa adanya, propertinya apa adanya, ya nilai psikologis ya, atau nilai filosofi yang ada di sana, perlengkapan propertinya akan sangat mempengaruhi nilai karya gitu. Iya harus totalitas gitu. Totalitas. Ya, baru nanti kita akan diakui itu nanti Diakui. di channel. Ya itu dia tadi dari Bang Ajo. Nah selanjutnya ini pertanyaannya cukup kompleks nih Bang. Ya, boleh. Pertanyaan bagaimana sih meningkatkan nilai perekonomian dalam dunia TV dan film menurut Bang Ajo? Sebenarnya konsepnya dari awal tadi kreativitas ya. Saya melihat pandangan meningkatkan nilai perekonomian dalam sebuah pertelevisian, TV ketika karya ini terbaik akan menjadi sebuah ekonomi. Terus ketika kita produksi di satu tempat, kita produksi di sebuah wilayah, ini akan meningkatkan nilai ekonomi juga. Contoh, kita produksi di 1 bulan di daerah Payakumbuh. Ini perekonomian sekitar akan meningkat. Nah, yang kedua, bicara tentang kerjasama. Contoh, hari ini orang televisi mengangkat makanan tradisional Minangkabau. Ini berapa UMKM yang akan hidup ketika ini menjadi trending topik dalam sebuah film itu gitu. Nah, artinya Danu, ketika kita mengangkat sebuah perfilman, kita berpikir bagaimana konten ini mempengaruhi kepada UMKM. Ini juga akan mempengaruhi nilai perekonomian. Ya itu aja Bang, ada tambahan lagi Bang? Mungkin pertanyaan yang lain. Kalau dari Ara dan Reksa karena udah diam aja nih dari tadi, ada nggak yang mau ditanyain ke Bang Ajo? Karena kita jarang-jarang dapat kesempatan nih bertemu dengan Bang Ajo. Ada nggak Ara? Kalau saya pribadi Bang ingin bertanya mengenai bagaimana cara membisnisin film di era pandemi sekarang. Terima kasih. Wah luar biasa, membisniskan film dalam era pandemi. Sebenarnya kembali ke kreatif ya. Contoh, hari ini ada salah satu sponsor produk tentang kecantikan. Bagaimana kita bikin film di rumah, walaupun di rumah harus tetap cantik. Bagaimana kita seorang insan televisi mengemas itu di era pandemi, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan duit dari para pabrik-pabrik yang produk kecantikan. Nah kita kemas, contoh si ibu merawat anak, si ibu tentang ini ayahnya tetap kerjanya daring, online. Tapi bagaimana ayahnya tetap nyaman di rumah harus dengan kecantikan ibunya. Walau ibunya ke dapur, kita bikinkan film. Kita bikinkan film, kita ciptakan agar terjadi sebuahnya klimaks, ada di rumah tangga yang lain, gara ibu-ibunya karena di rumah saja tak mandi-mandi, akhirnya terjadi angka perceraian karena pandemi. Di sini ada ibunya bercerita tentang dia tetap menjaga kecantikannya walaupun hanya di rumah. Nah, di sini kita ambil peluang bisnisnya. Peluang bisnisnya apa? Kita ajak kerjasama endorse, kita ajak kerjasama pabrik kecantikan, kita ajak ini.
Artinya apa? Ini akan menjadi nilai ketika kita mampu menilai kreativitasnya. Ya itu tadi, gimana Ara? Udah terjawab belum? Sudah cukup mengerti Bang. Kalau dari Reksa ada nggak nih yang mau ditanyain ke Bang Ajo? Jadi gini Bang, Reksa kan membuat film tentang dokumenter Turun Mandi tadi. Bagaimana cara peningkatan penyaluran film tersebut? Karena kan film dokumenter itu jarang diminati sama kalangan pelajar gitu Bang. Bagaimana cara peningkatan penyalurannya? Oke, sebenarnya tergantung kita mengemas dari judul. Judul dari sebuah film itu sehingga tertarik. Saya pernah bikin film tentang pusako rendah dan pusako tinggi. Itu ketika saya bikin judulnya Parang Ladiang, itu viewernya melejit. Tapi ketika kita bikin tentang pusako rendah saja, judulnya enggak, pusako tinggi saja, viewernya rendah. Nah, bisa saja cerita Turun Mandi itu kita bikinkan stigma negatifnya dalam konten apa yang terjadi. Contoh, dulu di Sayang Mintuwo contohnya, atau di Berangan Mintuwo. Kenapa? Ada sesuatu hal prosesi dari Turun Mandi itu yang tidak diketahui Dek Mintuwonya, akhirnya ini menjadi pertentangan. Nah itu klimaks yang bisa kita ambil, sehingga viewernya banyak. Atau di Banci Mintuwo gara Turun Mandi, jadi pertanyaan ada apa dalam pikiran orang, sehingga ditarik, orang banyak tertarik melihat sebuah film kita gitu, dokumenter kita. Tapi kalau biasanya Turun Mandi, oh udah orang Minangkabau tahu Turun Mandi ini acara seremonial lah untuk acara melihat anak yang baru lahir. Tapi ketika kita bikin judulnya Mintuwo Berang gara Turun Mandi. Ada pertanyaan nggak dalam pikiran orang mau tanya? Ada. Itu. Jadi tips dalam sebuah membuat karya juga berpikir tentang kebutuhan orang hari ini. Kebutuhan orang hari ini apa sih yang bertentangan dalam pikirannya gitu. Contoh mau viral nggak tentang Indonesia hari ini? Ya bahas soal tentang Islam vs agama lain, contoh mu'alaf atau murtad, pasti banyak orang melihat. Pasti pikirannya sekarang yang lagi murtad itu salah seorang anak Soekarno-Hatta yang lagi viral. Pikirannya lagi melejit, kenapa kita tidak bikin kontennya arah ke sana yang lebih mempositifkan. Nah kita harus baca momen juga bikin konten. Itu intinya dalam sebuah berkarya gitu. Iya itu tadi dari Bang Ajo, gimana Reksa? Iya Bang, cukup menarik dari jawaban Bang Ajo tadi. Iya terima kasih Bang Ajo yang udah jawab tadi pertanyaan dari Reksa dan Ara. Nah kita harus break dulu karena ada iklan setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.
kaki jalan pandai sikit menurun jalan kabiar di mana tindak kamau pe awak tak kicau ai ayam delape siku capek saya ku tabang saya ku hape lakulah jual karena oilah malah jual bagahuyu batu sangka sampai berjalan orang basuh duduk taman tiap sebentar oi takkan maju ayam delape ayam delape ayam delape. Udah Sudi lo balik. Artinya kayak sama Naya, Bu. Hamda, Yati kalian di mana? Anak-anak kira kejadian kau sia aja kau. Yang cari anak-anak tu balik, bawanya Kiko. Kura-kura kan? Kau dah capek carinya. Kau jangan sampai. Datang kok masuk dari Kita akan ke Pagariuang untuk melihat peninggalan bersejarah di sana yang ada di Batu Sangkar. This is big house. Big house, rumah gadang. Look at this. This is ranking. You know ranking? ranking peringkat. No. Ranking sampai tak berdiri. Titik Banamo, Gadang Bagala. Itu adalah ungkapan yang ada di Minangkabau. Zaman dahulu kala, datanglah orang berasal dari luar Minangkabau. Mereka mengajak orang Minangkabau untuk berperang. Jual kali cari lawannya. Ibu, Naya pengen balik aja. Kalian pikir lucu? Elah, emang ngaleti bahasa Indonesia. Ngerti soa. Orangnya bikin kesel. Woi, kecil kelempet mah kok gini. Gini ke kampung Den. Bahasa kemudian akan dipakai. Benar. Kesel. Kenapa dia? Dia Leon. Jika kamu berada di Prancis, kamu akan berbahasa apa? Jika kamu berada di Arab, kamu akan berbahasa apa? Dan ketika kamu berada di Padang, kamu akan berbahasa apa? Dia orang Minang atau orang Padang? Dan daerah Padang, daerah Minang. Sudri, kau bisa banget sih Yusuf Brand? Enggak, itu berjenah, enggak pakai kayak benda. Sudri. Putri tadi taruh lipu. Diam kalian. Jangan ada mengari. Raja, paling tahu itu ang. Aku sampai risiko Den. Apa salah dia? Aku permintaan doa. Kalau Budi ada meminta, bawa rabak dari kamari. Apa salahnya dah? Awas kau Ti. Paja tu pemberontak. Udah dia emang bodohnya dah. Bodoh Jordan sekali dah. Iya, kembali lagi bersama saya Danu Aryanada di acara diskusi film yang bertemakan film, budaya, dan bisnis. Nah, di segmen ketiga dan terakhir ini kita akan ada Q&A.
Q&A kita ini akan dibacakan oleh Kak Aini. Kepada Kak Aini kita sambut. Ya, silakan duduk Kak. Iya, silakan dibacakan nih pertanyaannya Kak. Pertama-tama bagusnya sebelum tujuan kata patah tak kenal maka kenalan ya Bang. Boleh, Kenalan silakan. yuk. Nah ini panggilan Aini ya Aini Bang. Aini. Pakai Ain, Nurul Aini. Nah kayaknya langsung aja ya Bang Aini udah gak sabar buat diskusi sama Abang ini. Udah dengar tadi kayaknya pembahasan ini menarik banget Bang. Oh berarti dengar di luar menarik ya? Denger Bang kayak ini nonton kayak gini ya. Wih, tentang budaya, apalagi tentang budaya gitu kan Bang. Ya. Terus Aini pengen nanya-nanya nih sama Abang. Pertama kita bincang-bincang saling berbagi gitu kan ya Bang. Menurut Abang nih apa hubungan antara film, budaya dan bisnis Bang? Apa? Tema kita kan film, budaya dan bisnis. Ya. Menurut Abang apa hubungan ketiga itu Bang? Kalau bicara secara universal, budaya, film, dan bisnis. Iya Bang. Ini saling terikat. Ibaratkan tali tigo sapilin ya Bang? Tali tigo sabilin, tungku tigo sajarangan. Batu, ini setuju mana? Kalau itu setuju mana Bang? Nah, kalau orang paham tentang budaya, bisa membuat film, Yo. kepeng-kepeng dapat. Cuan masuk Bang? Cuan masuk ya. Wah, itu yang paling menarik loh tuh Bang. Ya. Selain harus idealis, kita juga harus realistis ya Bang? Realistis ya. Benar banget. Nah ini setuju banget sama Abang Ajo ya Bang? Iya. Bang Ajo ngenek tapi ngenek-ngenek pade. Aini menurut ini ya, Aini melulu dengan budaya ya Bang. Karena budaya kalau bagi ini itu adalah harta yang paling berharga dari suatu bangsa Bang. Karena budaya itu adalah identitas diri kita ya Bang. Iya. Dan di Indonesia yang luar biasanya, kekayaan tertinggi itu adalah budaya Bang. Kita kaya dengan budaya gitu. Cuman sayang nih Bang yang bikin galau kan, anak muda yang kayak ini nih Bang, yang mungkin sering lupa dengan itu Bang. Perlu diingatkan akan pentingnya budaya dan betapa mahalnya budaya atau orang lain gitu Bang. Bagi orang lain randai itu menarik, sedangkan teman-teman kita serang ini malas untuk berkesenian tradisional gitu, lebih suka cover dance gitu. Gak apa-apa sih kita suka K-pop gitu. Ini juga K-popers nih Bang, opa gitu kan. Cuman ini lebih suka mempelajari daripada kita hanya jadi jadi penikmat K-pop itu aja, akan lebih baiknya kita mengamati apa sebenarnya yang ditawarkan oleh K-pop itu. K-pop Korea atau Korean Wave di drama-drama Korea, mereka selalu menyajikan budaya dari budaya-budaya Korea, mulai dari etika di Korea, budaya berbahasa. Di tiap lagu dari lagu K-pop itu enggak 90% harus berbahasa Korea gitu. Nah, betapa berharganya itu, dan tiap drama Koreanya di situ Bang emang dikenalan kayak tempat wisatanya, makanan kayak samyang dan makan makanan Korea gitu Bang. Dan padahal Indonesia nggak kalah juga akan hal itu. Kalau bicara Indonesia mah kita memang nomor satu semua. Nomor satu Bang. Tapi SDM kita yang nomor sekian. Nah, itulah teman-teman mahasiswa, siswa-siswa sekarang harus bangga berkarya tentang budaya gitu ya Bang, terutama Minangkabau yang ada di sekitar kita gitu. Ya tadi kita udah bahas sebenarnya sih soal tentang budaya sama si Danu tadi. Untuk film, ya itu kan diangkat secara film nasional itu dari konten budaya dari lokal. Benar-benar iya Bang. Mau tentang Sangkuriang, film tentang Marantau, film tentang apa namanya terakhir yang hari ini tenggelamnya kapal Pandewich, itu kan dari konten budaya lokal. Benar-benar. Namun hari ini generasi muda kita kurang melirik tentang budaya. Kurang melirik ya Bang. Dan tidak mau juga mempelajari budaya kita. Sayang sekali. Sayang sekali, tapi hanya lebih tertarik dengan budaya orang lain. Iya. Nah, itu benar-benar kayak tamparan atau ingatan nih. Budaya kita ada nih yang juga menarik untuk kita eksplor. Bisa dieksplor melalui film. Untuk itu kita kenal dulu yuk sama teman-teman kita. Yang ini ada Dilan ya? Bukan Dilan bukan ya? Kak, bukan Dilan. Ini teman-teman pelajar dari SMK Negeri 2 Padang Panjang. Oh dari SMK 2 Padang Panjang. Iya, boleh Selamat perkenalan datang. dulu dong dari yang pojok sana. Oke. Perkenalkan nama saya Rehan Langga Putra
sekarang duduk di kelas 2 SMK. Temennya? Nama saya Yoga Febrian, sekarang udah kelas 3 SMK, jurusan broadcasting. Oh, jurusan film juga. Jurusan broadcasting. Insan pertelevisian ini. Cocok banget nih. Ya. Nah, dari mereka berdua ini katanya udah nyiapin pertanyaan nih buat Bang Ajo karena mereka ada hal-hal yang mau ditanya nih. Apa sih Bang Ajo. pertanyaannya? Boleh dari Yoga dulu. Oke, gini Kak, kan sekarang kita bahas tentang budaya, film dan bisnis. Saya ingin tanya Kak, apa hambatan dalam pembuatan film budaya Kak, menurut Kakak? Oke. Sebenarnya yang kurang itu bukan budayanya. Yang jadi penghambat itu adalah kedalaman narasumber yang kurang dalam. Itu salah satu hambatan dari soal film budaya. Terkadang nilai sejarah para pembuat film itu tidak mengkaji riset terlalu dalam. Benar-benar. Ya kelemahannya adalah menyampaikan pesan nilai budaya tadi tidak sampai apa tujuan dari budaya awal. Nah itu salah satu penghambat narasumber. Yang kedua adalah kurangnya totalitas dari sebuah penggerak tadi atau insan pertelevisian tadi. Karena dia main cepat, tidak totalitas. Tapi kalau film itu digarap totalitas itu nilainya akan jadi mahal. Memang produksi kita harus riset. Butuhkan biaya, kita kumpulkan orang butuh biaya. Nah tapi goalnya film ini kita harus cari investor atau cari pemodal atau cari rekanan yang bisa kita ajak kerjasama supaya film ini menjadi goalnya tingkat dunia nasional gitu. Nah memang para insan pertelevisian harus membuat sebuah film, sebuah karya agar menjadi bisnis untuk penghasil duit yang besar. Memang harus dipikirkan secara matang, secara secara perencanaannya harus disiapkan secara matang gitu. Kenapa? Bicara soal budaya, banyak budaya Minangkabau yang bisa menjadi film nasional bahkan internasional. Kenapa? Minangkabau sendiri merupakan warganya ada di seluruh dunia dan bisa menjadi diperkenalkan tingkat dunia gitu. Tapi sangat disayangkan hari ini para konten kreator hanya bergerak sebagian bergerak apa adanya yang sederhana gitu. Gimana dari Yoga? Udah terjawab nggak pertanyaannya? Alhamdulillah puas Bang. Puas dengan jawaban. Kalau begitu sebelum kita Q&A yang akan dibacakan Kak ini, sabar dulu ya Kak. Boleh. Kita kesana aja dulu. Rehan nih pasti ada mau nanya juga ke Bang Ajo. Apa tuh pertanyaannya Rehan? Nah kan di sini kita kan sebagai pelajar nih Kak, kapan sih anak pelajar bisa berbisnis juga di dalam perfilman gitu? Kan sebagai pelajar kan belum tahu kinerja keluar di mana gitu kan. Kita cuma tahu masalah-masalah di sekolah aja. Gimana kan kita mau bisnisan keluar gitu Kak? Oke, menarik sih. Bagaimana cara berbisnis ketika jadi pelajar? Saya pernah menjadi pemateri di UNP, judulnya Kameramu Harta Karunmu. Kalau soal bisnis, yang penting hasilkan duit dulu. Jangan pikirkan judul filmnya begini-begini, tidak. Mau bikin film endorse pendek, ya datangi toko kue, datangi toko baju yang bisa kita bikinkan iklannya. Bu, kita mau bikin konten nih, ya lahirkanlah sebuah film pendek tapi bisa mengiklankan. Itu satu. Yang kedua, ya kalau sudah belajar produksi, ada pesta Sabtu Minggu, fotografi, videografi orang pernikahan, itu salah satu bisnis perfilman juga. Jangan pandang film itu yang untuk 60 menit dulu, tapi yang bisa di lingkungan kita, satu. Yang kedua contoh, bikin autobiografi Pak Camat. Pak, Bapak kayaknya jadi pejabat terlalu muda deh. Kita bikin autobiografinya, paket 500.000 aja Pak. Sederhana kan? Jangan pikirkan juta-jutanya dulu gitu. Jangan bicara bisnis itu harus miliaran, tidak. Tapi dengan kita belajar, sudah mulai menghasilkan uang walaupun hanya upah kerja kita, kamera sudah punya penghasilan, nggak jadi beban orang tua lagi, ya kan? Toko kue kalau paket 300.000 kita buka, kita produksi cuma 1 jam sampai 2 jam, toko kue pasti mau, apalagi untuk pajang di beranda Facebooknya gitu.
Oke Kak. Oke, udah Terjawab? paham. Udah paham, Iya. udah paham. Ini gimana? Ada pertanyaan? Terjawab juga sih dari pertanyaan teman kita tadi. Gimana kita harus bergerak menangkap peluang gitu ya Bang. Iya. Kita lihat di mana nih, misalkan kayak sepatu, kayak film Dilan yang ada dia pakai sepatu vintage sama jaket. Itu Iya. kayak ikonik banget ya Bang. Ikonik banget. Gimana kita bikin film nanti juga misalkan ada yang tentang gaya, kita masukin ke daerah fashion atau makanan, di kafe juga bisa kita masukin proposal ke situ ya Bang. Benar. Iya. Untuk cari jaringannya nggak susah. Ini ada temannya nggak yang pengusaha? Ya Atau ada, orang Bang. tuanya ada nggak jadi pengusaha? Aini sendiri sekarang sedang merintis Bang. Merintis. Toko online sepatu namanya kaki.gebetan. Sekalian promosi kalau ada yang mau beli sepatu, abang misalnya boleh. Oke. Ini kan salah satu bisnis. Kita tinggal lobby ini aja. Boleh nih. Ya. Apakah menguntungkan filmnya memang berkualitas, layak ya Bang? Iya. Sebenarnya bikin film jangan pikirkan temanya yang berat-berat. Iya. Tapi temanya sederhana bisa menghasilkan cuan. Jadi kita menghasilkan dari hobi kita Hobi. gitu Bang. Dan film hari ini bisa dibayar oleh YouTube tanpa produksi orang, tanpa dibayar orang lain. Ada pertanyaan yang lain? Iya, dari Kak ini Q&A-nya gimana? Ada lagi nggak? Kita masuk ke Q&A yang selanjutnya ya Bang. Iya. Ini masih ada yang mengganjar dalam hati nih Bang yang dipertanyakan. Bagaimana perfilm Indonesia mengangkat budaya dan menjadikannya bisnis gitu Bang? Budaya menjadikan, perfilman menjadikan bisnis, bagaimana mengeksplor dan hasilnya menghasilkan gitu Bang. Ya tadi mungkin sudah sedikit kita bahas. Yang jelas dalam sebuah film banyak bisnis yang bisa kita libatkan di dalamnya. Iya. Banyak bisnis yang bisa kita bantu di dalamnya. Iya. Contoh hari ini filmnya tentang tabui. Iya benar. Tabui Pariaman yang dirayakan 1 kali setahun. Iya. Nah namun apa sih yang bisa kita bantukan bisnis orang dalamnya? Ada makanan khas daerahnya, Makanan nasi khas daerah. set, Iya. ada salalawa, ada karupuk kuah di pinggir pantai. Bahkan tempat wisata di sana Tempat juga wisata ya Bang. di sana bisa kita ekspos. Benar-benar. Nah, di masing-masing tempat wisata tadi kita ajak kerjasama, ada brand di sana. Contoh, di tempat itu ada brandnya kosmetik, ada brandnya fashion, ada brandnya di sana. Kita pajang di sana, pajaknya bertambah untuk pemerintahan, dia bayar ke kita karena kita shoot gambarnya. Bener. Dah ekonomi masyarakat sini terangkat. Terbantu. Di YouTube kita dapat duit lagi. Dari AdSense tadi ya Bang. AdSense tadi. Sama endorse juga bisa. Endorse juga. Nah, sama ini juga nih abis nonton film Filosofi Kopi Bang. Yang tentang kafe-kafe bikin anak indie gitu Bang. Nah, banyak juga dari Filosofi Kopi itu bikin merchandise kayak baju, jaket, kayak gitu juga bisa ternyata ya Bang. Kayak kita bikin ciri khas bicara kopi, kita bikin perihal itu. Dan juga ini lihat Filosofi Kopi ini mempelopori, memotivasi dan menginspirasi anak-anak muda juga untuk mempunyai kafe gitu Bang. Walaupun dari kafe-kafe kecil-kecilan dihadirkan sama teman-temannya, akhirnya rame gitu ya Bang. Memang ya bicara yang tadi kita yang penting menghasilkan dulu, Iya, walaupun iya. kecil. Berkarya dulu ya Bang. Berkarya dulu Iya, gitu. iya. Namun hari ini kita melihat sedikit statement kita, banyak pelaku insan pertelevisian atau dunia broadcasting hari ini yang Iya. tidak termanajemen dengan baik. Dia membuat konten tapi tidak mendidik. Iya. Contoh, mohon maaf, ikon Minangkabau kata-kata kasarnya sekarang sudah di copyright oleh orang luar menjadi sebuah backsound ya. Itu kata kasar Iya. Minang loh. Itu kayak banyak hal menarik kenapa yang buruk harus ditampilkan. Ditonjolkan gitu. Sayang. Jadi saya berpesan kepada konten kreator, para pelaku insan pertelevisian, para YouTuber, para ya dunia broadcasting atau dunia sosmed, mari berkarya agar karya itu menjadi amal jariah bukan dosa jariah gitu. Bener, Masya Allah. Itu jadi tanggung jawab juga buat kita ya Bang. Iya. Kenapa? Selagi kita menyampaikan keburukan di depan orang banyak melalui sosmed, melalui karya-karya kita, ini walaupun kita mati ini dosa, catatan tambah dosa kita gitu. Nah, jadi ini saya berharap
sekarang kita bicara tentang dunia televisian. Dan kita bicara di salah satu studionya isi Padang Panjang. Iya, Bang. Saya berharap para adik-adik akademisi juga menjadi ini ladang uang loh. Ini sumber duit loh. Budaya Minangkabau masih banyak loh yang bisa kita explore. Kenapa banyak hari ini yang tidak mengeksplor? Sia-sia aja deh. Sia-sia aja Lalu kekayaan kita gitu. Nah, Benar. contoh, mohon maaf sedikit, Danu, banyak artis Minang lahiran dari isi Padang Panjang, tapi yang produksinya bukan tim TV Padang Panjang. Padahal lahirnya di sini ya Bang, Lahirnya di benihnya. sini. Wah, gak sadar akan kesempatan yang ada gitu. Nah Kak ini, dari Q&A tadi itu udah selesai belum? Atau masih ada nih Q&A dari Kak ini? Satu lagi nih Bang. Ya. Ini pengennya emang lepas gitu kan Bang, emang terciptalah kesimpulan Saya dari cemas diskusi melihat kita. Q&A-nya. Lebih besar pertanyaannya daripada quick card-nya. Oke, kita lipat dulu deh ya Bang. Boleh, boleh. Nah Bang, bagaimana kita sebagai mahasiswa perfilman berperan dalam perkenalkan budaya dan mendapatkan dana atau fasilitas untuk berkarya ini Bang? Ya, bercerita tadi tentang soal kebudayaan. Bagaimana mendapatkan dana. Ada Salingkan Nagari, sekarang Nagari punya media promosi. Iya. Ya, Nagari punya media promosi, punya anggaran promosi. Benar. Nah, kenapa tidak memanfaatkan yang ada instansi terdekat dulu? Jangan bicara terlalu duit banyak. Iya. Ada di Satu, sekitar kita ya. Ya, ada dinas pariwisata. Apa sih yang bisa kita jadikan duit dulu gitu? Jangan berpikir kita punya produksi sampai miliaran dulu. Tapi manfaatkan instansi-instansi, dinas-dinas, sekolah-sekolah, toko-toko yang butuh promosi, kita lahir di sana dulu. Berangsur-angsur dari yang lingkungan sekitar kita Menjadi besar. menjadi besar. Wah, ini sih kayak membuka cakrawala Bang. Ini habis ini TV film harus berkarya gitu Bang. Walaupun dari hal kecil dulu, dari yang ada di sekitar, jadi semakin semangat karena adanya support untuk mengembangkan budaya ini Bang. Terima kasih Bang atas jawabannya, benar-benar membuka kegelisahan ini gitu Bang. Kegelisahan. Terima kasih Bang. Oke, udah ya Danu, kayaknya udah terjawab semua kegalauan ini. Terima kasih atas kesempatannya, diserah kembali kepada Danu. Oke Kak Aini, terima kasih tadi pertanyaan-pertanyaannya untuk Bang Ajo tadi. Nah, untuk di akhir ini Bang, sayang sekali kita udah harus berakhir nih. Di ujung acara. Nah, terakhir ada nggak harapan dan motivasi dari Abang nih untuk para pelajar di rumah? Oke, untuk para pelajar yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah maupun yang ada di Indonesia, saya berharap jadikanlah kamera itu harta karunmu, jadikanlah itu menjadi ladang uangmu. Hari ini banyak orang butuh promosi, banyak orang butuh tontonan, banyak orang butuh informasi. Itu butuhnya sekarang bukan hanya audio saja, tapi audio video. Nah, banyak orang butuh untuk dipromosikan. Nah, bagaimana kita mampu menangkap peluang ini? Kurangi tidurmu, perbanyaklah karyamu. Iya. Ya, itu tadi dari Bang Ajo. Ada lagi Bang tambahannya? Sederhana, jadikan kameramu harta karunmu. Iya. Jadikan kameramu harta karunmu. Kurangi tidurmu, perbanyak karyamu. Nah, kaum itu tadi. rebahan beri perubahan ya. Ya, jangan kaum rebahan menjadi cari Bangun perubahan. dong, Bangun gitu ya, dong. Iya. Iya Bang. Terima kasih buat Yoga dan Raihan yang udah ikut diskusi di sini. Terima kasih buat Kak Eni yang udah menanyakan sama-sama. Q&A kita, dan terutama kepada Bang Ajo, terima kasih yang udah menyempatkan hadir di studio Prodi Televisi dan Film ini. Sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara ya Kak. Iya. Jadi saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku. Apakah di pandanganku
saat